warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selisa Binti Julianti, SPM 2213032022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Next. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, buah pikiran atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi yang mencakup ilmu kajian, asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman atau landasan yang fundamental oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya dan juga dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara. Mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan, visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta keadilan. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan suasana bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Next. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. 2. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi masyarakat agar dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia, karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Adapun faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi yaitu: yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide dari para pahlawan bangsa. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, Pancasila juga digunakan sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa dan masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Next. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu: yang pertama, dimensi realita. Artinya, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakal dan hidup dalam masyarakat bangsanya. Yang kedua, dimensi idealisme. Artinya, kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibel atau dimensi pengembangan. Artinya, kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Next.
Contoh kasus Pancasila sebagai ideologi. Contoh kasus narkoba yang merambak di kalangan generasi muda. Remaja 17 tahun terlibat jaringan narkoba Nigeria Indonesia. Seorang remaja berinisial RS terlibat dalam kasus narkotika jenis ekstasi jaringan internasional Nigeria Indonesia. Karena masih di bawah umur, status RS saat ini ditetapkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sebelum penangkapan, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menerima informasi terkait transaksi jaringan internasional jenis ekstasi yang dikendalikan oleh seorang pria warga negara Nigeria bernama Paul. Dari hasil penyelidikan tim selama 1,5 bulan, kepolisian memastikan bahwa informasi tersebut adalah benar. Pada Jumat 13 Juli sekitar pukul 1 WIB, tim mengikuti RS yang sedang mengendarai sepeda motor. Hingga pukul 17.20 WIB, di tempat kejadian perkara, tepatnya di depan rumah makan Gudeg Pejompongan, Bandungan Hilir, Jakarta Pusat, polisi mengamankan RS beserta bungkusan paket yang dibawanya, berisi 2.915 butir pil ekstasi. Modusnya adalah dengan pengiriman paket. Jadi paket itu dilem atau dilakban, seolah-olah ini adalah bungkus saja dan untuk kamuflase berikutnya adalah dibungkus dengan pakaian anak, kata Argo. Dari keterangan RS, dia mengaku diperintahkan untuk mengambil paket tersebut oleh tersangka lain berinisial AS. RS diminta menyimpan paket tersebut di rumahnya hingga ada instruksi lebih lanjut. Saat ini, AS dan RS beserta barang bukti telah dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna menjalani proses hukum. Tersangka pun terancam dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1, Subsrider pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Adapun solusi kasus dari masalah tersebut yaitu solusi yang pertama yang dapat diterapkan dan dapat secara cepat diterapkan bagi masyarakat luas ataupun remaja, yaitu dapat berupa iklan layanan sosialisasi di berbagai media seperti bioskop dan media sosial lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi kepada remaja tentang bahaya penggunaan narkotika dan obat-obatan sangat penting, agar remaja dapat memahami sebab akibat jika menggunakan narkoba dan menghindari penggunaan narkoba bagi dirinya. Sosialisasi atau pengajaran ini dapat dilakukan dengan materi pembelajaran yang diterapkan di pengetahuan dan juga pemahaman ilmu dan juga iman kepada para remaja tentang apa itu narkoba agar mereka tidak terjerumus ke dalam pengaruh obat-obatan tersebut. Bagi para orang tua, luangkan waktu untuk sekedar mengawasi atau berbincang dengan anak, agar mereka tidak merasa sendiri dan jika sedang ada masalah tidak lari kepada hal-hal yang negatif seperti mengonsumsi obat-obatan. Pengawasan dari orang tua ini sangat diperlukan, karena mereka mempunyai peran yang besar bagi pergaulan dan pertumbuhan anak. Ajak para remaja untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Sedangkan, adapun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan rajin melakukan sosialisasi kepada para remaja akan bahaya narkoba, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para remaja agar tidak salah bergaul, menyiapkan tempat pemeriksaan atau lembaga yang bertugas untuk menangani, mengadakan kegiatan-kegiatan positif bagi para remaja seperti kegiatan kemasyarakatan dan lain-lain agar anak dapat terhindar dari hal-hal negatif yang tidak berguna. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.